Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Yang kami muliakan para pimpinan dan sesepuh pesantren Al-Furqan Al-Islami, saya hormati, saya cintai kepada para asatidzah yang berjuang di sini, dan yang saya cintai seluruh santri yang sedang menimba ilmu di semua jenjang yang ada di sini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberi hidup oleh Allah, diberi sehat walafiat, diberi hidayah Islam, iman, kemudian disempurnakan dengan ilmu sunnah, dijadikan sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang berkesempatan untuk bertafakuh fiddin di pesantren-pesantren yang sangat konsen terhadap sunnah Nabi SAW dan madhab ahli hadis, seperti di pesantren Al-Furqan ini, yang tentu jauh lebih dulu berdiri daripada kami di Malang, di Al-Um. Kalau Ustadz Aunur Rafiq Ghufran hafizahullah itu berdakwah mulai tahun 83 mungkin ya, 82, 83, untuk di Gresik sini 89. Saya fokus berdakwah itu mulai tahun 94. Kemudian pesantren Al-Um yang digambar ini tahun 2012 Mahat Ali A'immah, 2015 baru pesantren SMP-nya, 2018 baru aliyahnya meluluskan 3 kali dan terakreditasi A. Alhamdulillah. Nah, di sini di gambar ini biar mengerti anak-anakku sekalian, para santri, biar mengenal juga di kota Malang. Kita di kota Malang. Di pesantren Al-Um ini ada mulai TK Al-Quran, kemudian SD Islam Al-Um, kurikulum Diknas dan kurikulum yayasan. Kemudian pesantren Al-Umnya SMP Islam Al-Um ikut Diknas dan aliyah ikut Kemenak, ditambah dengan kurikulum yayasan. Kemudian setelah itu putra putri semua. Kemudian AMQ, Akademi Mu'allim Quran, itu setelah SMA, kaderisasi guru-guru tahfidz putra putri cuma 2 tahun. Kemudian ada lagi Mahat Ali Al-A'immah, program 3 tahun, tahun keempat pengabdian, bisa S1 kalau nambah bayar. Ya, ada kaderisasi dai, ada kaderisasi hafidz, ada pengambilan qiraat mutawatirah, juga ada kaderisasi mengobati dengan ruqyah syar'iyah berbasis tauhid, ruqyah tanpa kesurupan. Itu sudah lama dari awal dan insya Allah terlengkap itu di kota Malang kalau soal ruqyah meruqyah. Alhamdulillah. Nah, ini perkenalan singkat. Alhamdulillah juga sama mirip dengan Al-Furqan, semua dilakukan. Kami juga menerbitkan majalah Al-Um, menerbitkan beberapa buku dan kitab. Alhamdulillah, kitab yang sudah terbit Arba'un Nawawiyah wa Ziyadatuhar Rajabiyah ma'al fawaid al-mustanbata minha, yang ditakdim oleh saya Dr. Nizam Yaqubi dari Bahrain dan lainnya.
ada waktu subuh, ada JCC, jenggot cadar cingkrang, identitas agama atau teroris. Penting gitu ya, biar mengerti gimana cara jawabnya. Terus juga manhaj salaf, jalan kebenaran dan keselamatan, pendidikan karakter berbasis sunnah, ahlul bait dan sahabat, dan seterusnya. Khilafah dan imamah banyak, alhamdulillah. Dan Arba'un Nawawiyah ini dengan izin Allah sebagai bagian dari tradisi ahlu sunnah ahli hadis, kita meriwayatkannya secara sama dari 57 ulama muhaddis, dan di dalamnya lengkap dengan sanadnya dan ijazahnya. Mohon doa. Kami sekarang sedang merampungkan syarah Mu'taqad Imam Syafi'i, juga bisanad al-muttasil ila al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu sekilas tentang saya. Selain jadi pimpinan pesantren Al-Um dan Ma'had Al-A'immah, saya wakil ketua Dewan Pembina Puldapi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia, yang terdiri dari 110 yayasan. Seluruh santrinya sekitar 85.000 kalau digabungkan. Nah, ini perkenalannya. Kalau soal tulis menulis, alhamdulillah sudah banyak. Kitab, buku bahasa Indonesia, terjemahan banyak, alhamdulillah. Ya banyak terjemahan lebih dari 33, menulis karya tulis lebih dari 33, editor editing beberapa karya orang lain banyak, di atas 25 kalau nggak salah. Nah, sekarang fokus nulis kitab-kitab berbahasa Arab yang bisa juga untuk kurikulum dan untuk majelis-majelis pengajian, baik diroyah maupun riwayah. Baik ke para santri yang berbahagia, pertanyaannya, mengapa kita membahas materi ini sekarang? Moderasi beragama perlukah? Kita akan tahu perlu apa tidaknya melalui pembahasan kita. Saya awali dengan bahwa saya membahas ini itu tadi disebutkan ketika 2005 belajar di Mekah, saya sudah nulis kitab judulnya Samahatul Islam. Belum saya terbitkan. Itu tentang toleransi Islam. Terus saya sering nulis mulai 2003, 2004 ya, untuk membantah orang-orang liberal, termasuk koreksi total fikih lintas agama, sampai yang beberapa waktu lalu. Tapi kenapa sekarang saya bahas lagi? Ini beberapa. Jadi pertama, ternyata anakku sekalian, moderasi beragama ini sudah menjadi program nasional jangka menengah. Nah, lalu saya terinspirasi oleh sambutan Wapres saat menghadiri pembukaan konferensi ASEAN di Bali. Konferensi ASEAN kedua di Bali seperti ini. Alhamdulillah dengan izin Allah kami mendapatkan undangan dari 140 undangan Indonesia, Saudi dan seluruh negara ASEAN. Bertajuk Khairul Ummah. Ini tujuannya hasil kerjasama pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia untuk mengukuhkan moderasi beragama. Konferensi ini untuk mengukuhkan moderasi beragama. Nah, dalam sambutan konferensi sekaligus untuk meresmikan, Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah, beliau itu mengakhiri inspiratif sekali, mengakhiri pidatonya dengan mengutip dari Imam Ibnu Qayyim sebagai berikut. Ini yang diantara yang dikutip.
Yaqulul Imam Ibnu Qayyim fi kitabihi A'lam al-Muwaqqi'in, kadang a'lam kadang i'lam, fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha alal hikam wa masalihil ibad fil ma'ash wal ma'ad wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha, dan seterusnya. Jadi bahwa syariat Islam ini pondasinya, dasarnya adalah di atas hikmah-hikmah, kebijaksanaan-kebijaksanaan, di atas kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti. Maka seluruh syariat Islam ini semuanya adalah adil. Seluruh syariat ini semuanya adalah rahmat. Seluruh syariat ini semuanya adalah maslahat. Seluruh syariat ini semuanya adalah hikmah. Dan seterusnya, itu luar biasa. Keluar dari syariat pasti zalim, rusak, dan seterusnya. Nah, itu ketika takjuknya adalah menguatkan moderasi beragama, kemudian mengutip dari sebuah fakta dalam agama kita bahwa seluruh syariat ini, syariat memang dibangun di atas dasar ini, dan nyatanya demikian. Nah, disinilah kita, saya yang sebelumnya sudah menyampaikan tentang moderasi beragama, maka saya semakin melek, semakin sadar, semakin semangat untuk ikut mengambil peran memberi pencerahan tentang moderasi beragama. Nah, itu sebagai mukadimah. Sebelum kita lanjutkan, mari tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bersolawat dan bersalam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik anakku sekalian rahimakumullah, ini di antara tamu undangan yang datang itu dikasih kalung karena di Bali ya, di Hotel Hilton Bali. Ini saya Ustadz Arifin Badri ya, sama kita Prof. Ahmad Zahra, saya, dan lain-lain ya. Nah, ini foto bersama semuanya ya, enggak kalau saya ini foto di sini. Ini dari Menteri Agama Republik Indonesia, Saudi Arabia, ini wakilnya. Taib jamaah rahmatullah. Jadi itu alasannya kenapa. Kita lanjut agar kita semakin mengerti bahwa tema ini sangat penting. Yang membuat juga kita bersemangat menyampaikan di banyak tempat karena ada yang belum paham atau banyak yang belum paham, atau ada yang paham tapi secara salah, atau ada yang menjadikan pemahaman yang salah sebagai manhaj dan program. Ini persoalan. Misalkan contoh soal Ahlul Bait. Ahlul Bait ini kan ada yang moderat, ada yang ekstrim. Nah, ada yang ekstrim kanan hulu, itu adalah orang Rawafid, orang-orang Syiah mengkultuskan Ahlul Bait. Sementara yang ekstrim kiri yaitu Nawasib, menyakiti dan memusuhi Ahlul Bait. Jadi ada dua kelompok, satu Rafidah, kedua Nasibah. Ya, Rafidah mengkultuskan, bahkan mungkin sampai ya menyembah Ahlul Bait begitu ya. Kemudian Nawasib ini menyakiti, memusuhi, memerangi Ahlul Bait. Sementara Ahlussunnah di tengah-tengah moderat gitu. Dan ini terus berkembang, yang model Rafidah berkembang, yang Ahlul Bait berkembang. Contoh ada seorang yang Rafidah menulis, adakah jaminan yang lebih pasti di akhirat nanti selain jaminan dari Imam Ali bahwa pecintanya takkan berjarak darinya walau sejengkal. Jadi betul-betul kultus kepada Sayyidina Ali. Di situ Utsman tidak ada, Umar tidak ada, Ali tidak ada, Rasulullah SAW juga tidak ada. Pokoknya Sayyidina Ali nomor satu lah, kultus. Sementara kelompok yang lain yang Nawasib, nah Sayyidina Ali malah dikafirkan, dihalalkan darah, dibunuh dan seterusnya. Karena Nasibah itu termasuk adalah orang Khawarij ya, orang Khawarij. Baik, kita lampaui saja.
Jadi nasibah kelompok nawasib itu adalah kelompok orang Khawarij. Baik, kita lanjut. Nah, keduanya baik Rafidhah, ini segera contoh sebelum kita masuk. Rafidhah maupun nawasib itu sama-sama berbahaya karena yang satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Karena itu guru saya dari Kuwait, saya Muhammad Salim Khidir, menulis buku, lalu saya diberi izin menerjemahnya. Buku tipis, ISIS dan Imam Mahdi Syiah, sebuah talaah inovatif. Ini penting sekali. Kalau artinya beliau menyimpulkan dengan data-data, kalau ISIS dianggap ekstrim dan mengerikan, maka Imam Mahdi Syiah versi orang Syiah menurut data di kitab mereka lebih mengerikan, lebih ekstrim lagi gitu ya. Itu diantara telaah inovatifnya. Nah, yang benar harus tawassud. Itu makanya saya tulis buku Ahlul Bait dan Sahabat, Hak dan Kewajiban, membuktikan kesesatan sekte Syiah dalam menolak sahabat dan klaim cinta Ahlul Bait ya. Baik, ikhwanuddin azakumullah, lalu itu kita tulis dalam buku ini, Menuntun Syiah ke Jalan yang Benar. Itu saya tulis 2 orang, saya Sulaiman Al-Kharasi dan saya separuh-separuh. Beliau dari Riyadh ya. Ketika saya minta, ayo antum tulis pengantar, ntar tak pikir dulu, habis itu nggak usah wis, tanpa pengantar dari saya silahkan ya. Baik, nah kita melanjutkan. Kita perlu membahas ini lebih luas dari itu, para santri sekalian. Di antara kita sendiri dalam beragama Islam masih banyak yang mempraktekkan beberapa ajaran Islam itu tidak moderat, masih ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Artinya ini mengkritik internal kita, bahwa kita mesti harus berupaya beragama yang moderat. Mari, nah sekarang bisa saya pelankan. Itu mukadimah saya percepat memang ya, karena waktunya terbatas. Mari kita pelan-pelan. Dan ini bisa direnungkan. Beberapa prinsip dasar ketika kita bicara moderasi beragama supaya benar, supaya tidak salah. Maka pertama kita sampaikan, agama Islam ini datang dari Allah sebagai agama wasatiyah, hanifiyah, samhah, dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW secara kafah. Jadi sekali lagi, keyakinan kita, agama Islam ini agama wahyu. Sedari awal, sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah merupakan agama wasatiyah, agama tengah, agama moderat. Hanifiyah, agama lurus, agama tauhid, ya, menjauh dari syirik, barok dari syirik. Dan agama samhah, agama yang penuh dengan kemurahan dan toleransi. Itu status agama Islam, bukan hasil budaya ya, sehingga mengalami dialektika kemudian menjadi moderat karena keinginan masyarakat sosial. Oh bukan, ini dari awal sebagai agama tengah, agama wasatiyah, hanifiyah, samhah. Lalu agama yang demikian indahnya ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW secara utuh, secara kafah, secara syamil, kamil, secara komprehensif. Baik akidahnya, syariatnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dakwahnya lengkap dengan praktek sebaik-baiknya. Seluruhnya Nabi adalah uswatun hasanah. Nah, ini nyambung dengan kutipan dari Imam Ibnu Qayyim tadi yang dikutip oleh Bapak Wakil Presiden kita. Nah, oleh karena itulah poin kedua di prinsip dasar ini, maka umat Islam wajib bersifat tawassut, moderat.
Tidak boleh tatorruf. Tawasud itu berusaha ada di wasat, di tengah. Tatorruf itu dzaba ila torf yamini, torf yasari. Beragama tapi ke ujung kanan, ujung kiri. Itu jomplang nantinya, tidak seimbang. Yang tengah itulah yang seimbang. Kalau ke kanan, ekstrim kanan. Ke kiri, ekstrim kiri. Biasanya ekstrim kanan itu bersifat hulu, menerima Islam tapi ditambahi. Kalau ekstrim kiri menerima Islam tapi dikurangi. Ada bid'ah menambahi, ada bid'ah mengurangi. Itu ekstrim, kanan dan kiri. Tatorruf yamini dan tatorruf yasari. Tatorruf yamini hulu wa mujawazatul haddi wal ifrad. Sementara tatarruf yasari adalah al-jafa wat taksir wat tafrid. Baik, itu dalam prinsip yang kedua. Yang ketiga, dalam prinsip dasar, usaha dan proses untuk menjadikan sikap dan perilaku kita ini moderat dalam beragama, ini disebut dengan istilah moderasi beragama. Saya harap sampai di sini ada titik terang ya. Jadi usaha kita sebagai muslim, sebagai pribadi atau sebagai umat Islam ya, yang memproses diri kita untuk menjadikan agar sikap kita dalam beragama moderat, perilaku kita dalam beragama moderat, usaha ini disebut moderasi beragama kita. Jadi kita dalam mempraktekkan agama harus belajar dan terus-menerus berusaha agar moderat, tidak hulu dan tidak tafrid. Fahimtum? Mafhum insyaallah. Baik, kita lanjut. Tentu perlu sandaran, rujukan ketika kita bicara. Menteri Agama Republik Indonesia periode 2009-2014, Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, dalam pidato ilmiah atas anugerah Doktor Kehormatan Pengkajian Islam Peminatan Moderasi Beragama di sidang Senat Terbuka UIN Jakarta di Auditorium Utama Selasa 31 Mei 2022, beliau mengatakan begini. Karena memang moderasi beragama dicanangkan sejak beliau jadi menteri. Nah, kata beliau, moderasi beragama hakikatnya, kita ingin hakikat ini adalah ikhtiar, proses yang tidak berkesudahan, artinya terus-menerus sepanjang hayat. Upaya untuk bagaimana membangun cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama. Karena bangsa Indonesia adalah majmuk, ya, tapi punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana supaya sikap masing-masing, apalagi kita agama yang memang sempurna ini sudah punya acuan sempurna, agar kita bersikap moderat dalam beragama. Saya pikir ini cukup penting mengutip dari beliau. Jadi dalam catatan saya, moderasi beragama ini yang perlu dicatat nomor 1. Dalam catatan saya, ini untuk mengawal agar moderasi beragama kita itu benar. 1, yang diubah atau yang dirubah adalah perilaku muslimnya, perilaku kita, bukan agama kita.
Yang diubah itu perilaku kita sebagai muslim yang masih kurang disempurnakan biar moderat, yang kebablasan atau ekstrim kanan hulu maka diusahakan supaya moderat. Jadi bukan syariatnya yang diubah-ubah. Sepakat? Sepakat nih? Kalau yang dirubah agamanya gimana? Kalau yang dirubah agamanya maka bukan moderasi beragama, tapi apa? Moderasi agama. Agamanya dianggap belum moderat, makanya diubah. Atau dengan bahasa lain berarti liberalisasi agama. Ya. Jadi kalau yang diubah, saya tanya, kalau yang diubah itu perilaku kita sebagai muslim, yang masih kurang ditambahi, yang berlebihan dikurangi, agar semuanya ada di tengah, moderat gitu. Maka itu disebut apa? Usaha untuk itu disebut moderasi beragama. Tapi kalau yang harus dirubah itu agama kita, karena dianggap ekstrim, ajarannya ekstrim, harus dirubah supaya sesuai dengan kemanusiaan, karena dituduh tidak sesuai dengan kemanusiaan, agar sesuai dengan kebebasan, karena dianggap tidak sesuai dengan kebebasan. Maka Islam itu yang dikurangi, ditambahi, dikurangi, ditambahi. Itu disebut apa? Disebut moderasi agama. Atau bahasa jelasnya disebut liberalisasi agama atau beragama. Sama, itu berarti liberalisasi dong. Berarti upaya meliberalkan muslim atau upaya meliberalkan agama Islam, kan jadi begitu. Fahim tum? Taib, anakku sekalian, para santri yang berbahagia dan para ustadz yang hadir. Berikut catatan nomor 2. Apa di antara tujuannya harus ada program, bukan hanya pribadi nih, program umat keumatan, harus menjadi umatan yang moderat gitu. Sehingga butuh program moderasi beragama. Apa tujuannya? Salah satunya apa tujuannya? Untuk mewujudkan kehidupan umat beragama yang lebih harmonis di tengah keragaman, biar saling rukun antar umat beragama. Kira-kira begitu ya. Ya, internal umat Islam maupun antar umat beragama, biar lebih harmonis. Itu tujuannya. Salah satu tujuannya yang disebutkan. Maka usaha memahami Islam dengan benar, mempraktekannya dengan benar, itu akan mewujudkan ini. Karena umat Islam yang mengerti dan bertakwa pasti akhlaknya mulia, pasti menegakkan keadilan, pasti tidak mungkin zalim, menzalimi siapapun. Karena akidahnya udah bener, akhlaknya bener, hukum yang difahami dalam Islam bener, dakwahnya bener. Maka yang terjadi harmonis, soal agama tidak saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau yang terjadi adalah liberalisasi agama atau liberalisasi beragama, hasilnya bukan harmonis. Kenapa? Justru menciptakan konflik internal umat Islam yang tragis. Kenapa? Karena ketika agama itu yang dirubah-rubah,
pasti umat Islam membela agamanya. Loh, terjadi kontra di tengah umat Islam. Akan terpecah belah umat Islam. Tidak mungkin diam para ulama Ahlussunnah terhadap kemungkaran ini. Pasti mereka berjuang membela agamanya. Nah, sehingga nanti ada tabrakan dan benturan internal umat Islam. Kalau ada yang sebagian mau liberal, pasti yang lain dan justru mayoritas tidak mau meliberalkan agamanya atau meliberalkan dirinya. Baik. Ketiga, catatan saya, karena semua hidup kita ini adalah ibadah, kita berpikir itu bagian dari ubudiyah, kita membuat program, menjalankan program bagian dari ubudiyah supaya berpahala. Supaya usaha kita itu berpahala dalam moderasi beragama, maka usaha moderasi beragama ini harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat diterimanya amal, memenuhi syarat amal soleh yang sudah ma'ruf. Mahwa syartu qabulil amal. Syarat qabulil amal alal aqal itsnan, al-ikhlas wal mutaba'ah atau was-shawab. Pertama, dalam melaksanakannya ya harus ikhlas menjalankan program moderasi beragama ini. Yang kedua, harus benar sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau liberalisasi, walaupun pelakunya itu ikhlas, misalkan saya ikhlas akan meliberalkan agama ini, ya tidak benar, bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang beliau praktekkan, atau yang beliau wasiatkan, bertentangan, maka tidak berpahala. Yang ada ya dimurkai sama Allah. Kalau itu ternyata ujung-ujungnya liberalisasi agama. Kita sudah mengenal firman Allah Subhanahu wa taala beserta tafsirnya oleh Al-Fudail Ibnu Iyad, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati, mati dan hidup untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Kata Imam Fudail Ibnu Iyad yang bergelar Abidul Haramain, yang meninggal tahun 187 Hijriah, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Amal terbaik itu ya amal paling ikhlas, amal paling benar. Ikhlas itu kalau lillahi ta'ala, benar itu kalau ala sunnah, sesuai dengan sunnah. Kalau amal itu tidak memenuhi dua syarat, ditolak, kata beliau. Al-amal la yuqbal hatta yakuna khalisa sawaba. Fal khalis idza kana fal khalis nam fal khalisu idza lam yakun sawaban lam yuqbal. Ada yang kurang ini, kutipannya ada yang kepotong. Nam wasawab idza lam yakun khalisan lam yuqbal. Fa idzan la budda ayyakuna fal khalis idza kana lillah. Fal khalisu adalah idza kana lillah. Kelebihan alif jadi salah maknanya ya.
Fal khalis idza kana lillah was-shawab idza kana alas sunnah. Disebut ikhlas itu kalau karena Allah, disebut benar kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, penting, soal toleransi. Tadi kan tujuannya soal toleransi. Dalam praktek kehidupan beragama bersama, Islam adalah guru bagi yang lain, tidak perlu diajari. Sahih? Tidak perlu diajari kalau soal toleransi. Banyak contohnya. Nah, saya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu contoh. Indah sekali, jarang diungkap. Ada seorang ulama, ya, termasuk tabi'ut tabi'in kibar, namanya Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i yang wafat 157 Hijriah. Beliau itu punya gelar Imamu Ahli Syam wal Maghrib wal Andalus. Jadi bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, kawasannya seluruh negara Syam, seluruh negara Maghrib, Maroko sampai Andalus. Beliau itu imamnya. Ya, beliau seorang faqih, seorang muhaddits, salah satu tabi'ut tabi'in. Dia punya gelar lagi, Imamul Aisyil Mustarak. Masya Allah, ini penting ini. Imam kehidupan bersama. Loh, masyarakat majmuk beragam. Beliau imamnya di mana? Di Libanon. Di Libanon di zamannya ini hampir ya 1300 tahun yang lalu. Ini zaman tabi'in. Beliau disebut Imamul Aisyil Mustarak. Nah, ini penting, ini istilah baru bagi para santri kita. Imamul Aisyil Mustarak, hidup bersama di Libanon. Karena beliau menjadi teladan dalam hal toleransi bersama orang Nasrani, orang Yahudi dari penduduk Syam. Bahkan sampai punya gelar lagi yaitu Syafi'un Nasara. Subhanallah ya. Jadi termasuk penolongnya orang Nasrani dari kedzaliman tentunya. Ketika orang Nasrani mau dizalimi, beliau orang yang menentang keputusan Khalifah Abbasi, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah, dan juga wali Syam. Jadi ada gubernur Syam, ada Khalifah Abbasi Abu Ja'far Mansur. Keduanya itu kok punya keputusan ingin mengasingkan, ingin mengusir penduduk Jabal Lubnan, Gunung Libanon yang beragama Nasrani, setelah ada sekelompok dari mereka membangkang. Sekelompok mereka membangkang kepada pemerintah pusat Abbasiyin. Lah itu mau ada keputusan bahwa seluruhnya akan dikeluarkan dari tempatnya, diusirlah. Nah, itu yang membela itu Imam Auza'i. Sampai berhasil Imam Auza'i itu membelanya, karena dianggap itu keputusan zalim. Kalau yang melakukan kejahatan itu adalah sebagian saja dan sudah diidentifikasi, sudah diketahui, ya sudah itu saja yang dihukum dengan adil. Mengapa yang lain yang nggak ikut dihukum? Nah, itu yang beliau tentang. Akhirnya keputusan itu dibatalkan karena perjuangan seorang Imam Auza'i yang luar biasa ini. Dari situlah semuanya berterima kasih kepada Imam Auza'i. Siapa yang meragukan kesalafan, keimaman daripada Imam Al-Auza'i rahimahullah? Maka dari situ ketika Imam Al-Auza'i wafat di umur 70-an, itu yang melayat itu ya kaum muslimun dalam jumlah besar, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Kopti. 4 agama yang merasa duka atas meninggalnya beliau, ikut
balasungkawa. Nah itu betul kalau beliau disebut Imam Al-Aish Al-Mushtarok gitu. Ya karena posisi membela yang dizalimi. Ya kalau orang yang memang kriminal ya monggo dihukum, tapi jangan yang tidak ikut-ikut dihukum, tidak benar gitu. Subhanallah ya. Jadi oleh karena itu soal toleransi tidak perlu diajari. Nah soal membela yang zalim ini, ya tidak heran kalau para ulama termasuk Imam Auza'i itu punya sikap yang luar biasa dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, membela orang yang dizalimi. Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Beliau pernah setelah menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkata, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Dulu ketika beliau belum diangkat jadi Rasul, pernah hadir dalam sebuah fakta perjanjian untuk membela orang yang dizalimi di Mekah. Nah beliau cerita, saya pernah hadir di rumah Abdullah bin Jud'an, sebuah kesepakatan yang sangat beliau banggakan. Yang saya tidak suka kalau itu ditukar dengan dunia, dengan harta yang paling mahal sekalipun, saya nggak mau ditukar. Jadi saya betul-betul senang menghadiri satu pertemuan kesepakatan tersebut. Seandainya saya diundang untuk hal yang sama di dalam Islam, saya diundang. Nabi diundang bukan sebagai penyelenggara tapi sebagai undangan peserta. Saya akan datang, saya akan ikut, saya akan dukung, karena untuk menolong orang yang dizalimi. Ini hebatnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Jadi banyak ini bisa dibaca di sejarah. Ya. Ini tadi Sirah Ibnu Hisam, kemudian ada kitab Sahihul Athar wa Jamilul Ibar min Sirati Khairil Bashar, ditulis oleh 4 doktor ya, di bidang sejarah Islam. Nah itu yang mengatakan hadzal hilf yunafil himya al-jahiliyah wa yu'addu min makarimil akhlaq wa min mafakhiril arab wa qiyamihim bi huquqil insan. Jadi persatuan ini sebelum Islam, sebelum Nabi berdakwah Islam di masa jahiliyah, ini adalah menolak fanatisme jahiliyah. Ini termasuk akhlak mulia yang menjadi kebanggaan bangsa Arab, bahwa mereka itu menegakkan hak asasi manusia, tidak boleh orang dizalimi gitu. Nah, begitu pula di Rahiqul Maktum juga ada ya. Baik, terakhir kelima untuk prinsip dasar. Para santri hafizakumullah, istilah moderat, wasatiyah, dan upaya untuk bertawassud dalam beragama, dan upaya untuk moderasi ya dalam beragama, itu bukan barang baru, tapi sudah lama sejak Islam datang. Sebab ia menjadi keistimewaan Islam. Justru ini keistimewaannya. Jadi ini bukan barang baru, ini bagian dari ajaran Islam, bahkan keistimewaannya. Maziyah min mazayaha, yaitu agamanya wasatiyah, umatnya harus tawassud dan terus berusaha tawassud. Ayatnya ya banyaklah, di antara bukti mana? Di Quran bisa surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ummatan wasata, dan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang moderat. Maksudnya udulan khiyaron mu'tadilin,
masyarakat yang soleh, ya, adil, pilihan dan yang seimbang, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, mu'tadil. Begitu. Nah, salah satu dasarnya, contoh bagaimana kalau ulama salaf membahas soal ini. Contohnya Imamul Mufassirin, Imam Tabari. Ya, Imam Tabari beliau mengatakan saat menafsiri ayat ini, wa ara annallaha ta'ala dzikruh innama wasafahum bi annahum wasatun li tawassutihim fid din falahum ahlu ghuluwin fihi ghuluwan nasara alladzina ghalau bi tarahub wa qilihim fi Isa ma qalu fihi wa lahum ahlu taksirin fihi taksiral yahud alladzina baddalu kitaballah wa qatalu anbiya'ahum wa kadzdzabu ala rabbihim wa kafaru bih walakinnahum ahlu tawassutin wa i'tidalin fihi fawasafahum Allah bidzalik idz kana ahabbul umuri ila Allah awsatoha idz kana ahabbul umur ila Allah awsatoha. Tafsir Tabari. Jadi menurut saya Allah menyebut sebagai umatan wasato karena mereka bertawassud, bersikap moderat fiddin dalam agama. Falahum ahlu ghulu, mereka bukan ahli ghulu, bukan ekstrim kanan yang nambah-nambahi. Ghuluwan nasara, seperti orang Nasara yang nambah-nambahi. Alladzina ghalau bitarhub, yang mereka ghulu dengan adanya rohbaniyah, kependetaan, mengharamkan menikah, kalau ingin menjadi suci tidak boleh menikah misalkan, ya, itu ghulu, berlebihan. Begitu pula ucapan tentang Nabi Isa, seperti yang sudah mereka katakan, apakah Isa itu oknum Trinitas atau anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri, itu ghulu. Beliau saking cintanya kepada Nabi Isa, saking kagumnya dengan Nabi Isa karena tidak punya ayah itu, lu sampai memujinya berlebihan. Itu ghulu, ekstrim kanan. Begitu pula Muslim itu lahum ahlu taksir, bukan orang yang ahli renggang dan kurang, mengurang-urangi, seperti taksir al Yahud, pengurangan oleh orang Yahudi, mengubah-ubah Quran, mengubah kitab Allah, ya, Taurat, Injil. Qatalu anbiya'ahum, membunuh nabi. Kadzabu ala rabbihim, mendustakan Tuhan mereka. Kafarubi, mengkufur kepada Tuhan mereka. Tapi orang Islam itu ahlu tawassut wa'tidal, orang yang moderat, ada di tengah-tengah, dan orang yang adil dan orang yang seimbang. Sehingga disebut dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Sebab perkara yang paling Allah cintai adalah yang paling tengah. Itu juga sabda Nabi, ya. Baik. Jadi ayat ini salah satu bukti bahwa wasatiyah adalah salah satu dari 5 watak Islam. Islam itu dinul fitrah wal ilm, agama fitrah dan agama ilmu. Dinur rahmah wassalamah, agama kasih sayang dan agama kedamaian. Dinul adalah wal i'tidal, agama keadilan dan keseimbangan. Dinut tamaddun wal hadarah, agama kemajuan dan peradaban. Dinul bayyinati wasyahadah, agama pembuktian dan kesaksian. Sampai nanti kita bersaksi atas umat-umat terdahulu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Jadi sekali lagi, istilah wasatiyah, istilah tawassut itu memang bagian dari Islam, bukan hal baru. Karena itu kita lebih berhak, satu, menggunakannya, dua, ya, menggunakan istilah itu, kedua, meluruskan maknanya biar sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana? Masih betah, ya? Fahim tum?
Kalau paham betah, tapi kalau nggak paham itu nggak betah, ya. Jadi paham itu penting. Baik, Sayyidina Ali radhiyallahu an itu contoh. Jadi ada firman Allah, ada sabda Rasulullah, ada ucapan khulafa rasyidin. Inna dinallah bainal ghali wal muqassir fa alaikum bin numruqati al wusta fa inna biha yalhaqul muqassir wa ilaiha yarji'ul ghali. Agama Allah ini antara ekstrim kanan dan antara ekstrim kiri. Antara ekstrim kanan dengan cara menambahi atau ekstrim kiri dengan cara mengurangi, tidak. Yang pas, yang presisi di tengah. Karena itu kamu ibarat bantal, kalau orang tidur itu ya nyari bantal yang pas. Numruqa itu kan bantal, sandaran yang pas. Yang pas itu orang yang kecil bisa nutut, orang yang yang besar pun ia juga bisa menggunakannya, karena tengah-tengah semuanya akan kembali ke situ. Jadi harus yang tengah-tengah. Begitu pula sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iktisad fi sunnah khairun minal ijtihad fi bid'ah. Sedang-sedang moderat saja dalam sunnah lebih baik daripada bersusah payah tapi dalam bid'ah. Jadi Islam tengah-tengah saja, asal sunnah selamat, daripada kita susah payah mengarahkan segala upaya dan daya tapi sayang salah dalam hal bid'ah. Apakah bid'ah menambahi, bid'ah mengurangi, ekstrem kanan atau ekstrem kiri? Nah, kalau hadis-hadisnya al-qasda tablughu, udah biasa saja, tengah-tengah, sedang, moderat, kamu akan sampai ke tujuan. Alaikum bil qasdi minal umur fil aqwal wal af'al wal qasdu wal wasatu bainat tarafain. Ya, qasd itu adalah al-wasat bainat tarafain, yaitu tengah-tengah, moderat antara dua kutub yang ekstrim, dua ujung yang ekstrim. Juga sudah sahih dari Nabi SAW, alaikum hadiyan qasida fa innahu man yushaddad dina yaghlibuh. Ya, kamu harus mengikuti petunjuk yang tengah, yang moderat, karena siapa yang memaksa-maksa agama, berbuat keras dalam agama, dia akan terkalahkan. Yang biasa, tidak takalluf, tidak tasaddud. Baik. Imam Hasan Basri dari tabi'in juga berkata, inna dinallah wudi'a fauqa taksir wa dunal ghulu. Agama Allah ini sedari awal memang diletakkan oleh Allah di atasnya yang kurang, di bawahnya yang hulu, berarti tengah-tengah, tidak kurang, tidak hulu, pas. Itu agama Islam dibuat begitu oleh Allah, diletakkan demikian oleh Allah, bukan buatan manusia. Dari Allah sudah pas. Nah, Abu Sulaiman Al-Khattabi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Uzlah berkata, wala taghlu fi syai'in minal amri waqtasid kila tarafai qasdil umuri dhamimu. Kamu jangan hulu tentang sesuatu dari perkara, sedang-sedanglah, moderatlah, karena masing-masing dari dua ujung, ya, dari dua ujung perkara itu tercela. Ujung kanan, ujung kiri tercela. Yang benar yang tengah. Yang tengah itu yang terpuji, yang kanan dan kiri itu tercela. Terlalu minggir, ya, sampai ya timpang ke kanan atau ke kiri. Jadi soal ini, ikhwan sekalian, para tulab, para asatidzah rahimakumullah, ma'ruf di kalangan salafuna as-saleh.
sampai Syekhul Islam, sampai Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Itu kalau ucapan Ibnu Qayyim, fa ahlus sunnati wasatun fin nihali kama anna ahlal islami wasatun fil milali tuqadu masabihu ma'arifihim min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha, dan seterusnya, ya. Jadi begitulah bahwa kita agama Islam adalah agama yang wasatiyah. Umat Islam harus wasatiyah, dan itu hanya ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada di antara dua kutub yang ekstrim, tatarruf. Ada yang tatarruf muqallidah mutajammidah, ada yang liberaliyah al-munsalikhah, ada yang ekstrim dengan cara taklid buta dan jumud. Kemudian ada juga yang liberal, bebas, lepas dari Islam karena Islam dianggap belenggu gitu. Ya, Ahlus Sunnah sendiri di tengah-tengah. Contoh beberapa, kurang berapa menit? Sampun? Baik, ini sekarang mari kita ambil beberapa contoh supaya kita semakin paham. Kita bicara untuk diri kita bahwa Islam secara umum agama wasatiyah, maka semua ajarannya di bidang apa saja, di bab apa saja mesti wasat. Kalau kita kurang wasat, kita yang salah. Kita harus belajar menengah dan menengah, nggak boleh minggir. Pertama, wasatiyatuhum fil manhaj wasirat wasabil. Ya, memang ini judul besarnya. Manhaj kita wasati, sirat kita wasati, sabil kita wasati. Persis seperti Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi intinya ada 3 jalan di surat Fatihah. Pertama, sabilul ladzina an'amallahu alaihim. Kedua, sabilul maghdub alaihim. Ketiga, sabilud dhallin. Jalannya orang yang dapat nikmat itu di tengah, jalannya orang yang murkai di kiri, jalannya orang yang sesat di kanan, di ujung kanan, ujung kiri. Kita di tengah. Di tengah itu ditandai dengan ilmu manfaat dan amal soleh. Nah, kalau yang di kanan itu adalah amalnya banyak tapi kurang ilmunya. Kalau di kiri ilmunya banyak tapi tidak ada amalnya, atau mungkin juga salah-salah sampai ilmunya saja salah-salah gitu. Begitu ya. Yang kedua, silakan dirujuk ke Fatihah. Wasatiyatum fi babi asma'ila wa sifati. Wasatiyah dalam hal menetapkan nama Allah dan sifat Allah. Muslimun wasat, menetapkan sifat Allah yang Allah tetapkan, yang Rasul tetapkan, tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyif, tanpa tamthil. Ahlus Sunnah mensifati Allah dengan sifat kesempurnaan, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya kalau disarikan begini, sebelum intinya kaidah dulu. Kalau secara cepat kaidahnya dari Imam Ahmad. La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuluh sallallahu alaihi wasallam la yatajawazul qur'ana wal haditha. Dari Imam Ahmad jelas. Dari Imam Darimi, nasifuhu bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuluh, ya, dan seterusnya. Kemudian mengatakan fabihadar rabbi nu'minu wa iyyahu na'budu wa lahu nusalli wa nasjudu faman qasada bi ibadatihi ila ilahin bi khilafi hadhi sifati fa inna ma ya'budu ghairallah. Ini luar biasa yang sudah ngerti bahasa Arab, ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasul tetapkan, tidak nambahi, tidak ngurangi, mensucikan dari segala kekurangan, ya.
Nah, siapa dengan Tuhan yang seperti ini kita menyembah, kita sholat, kita sujud. Siapa yang menyembah dalam ibadahnya kepada Tuhan yang bukan seperti ini sifatnya, dia menyembah selain Allah. Kata Imam Ad-Darimi. Imam Asy'ari rahimahullah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah ila al-Tsaghir bi Babil Abwab, kumpulan ijma' salaf, beliau mengutip kumpulan ijma' salaf, al-ijma'ul ashir wa ajma'u ala wasfillahi ta'ala bi jami'i ma wasafa bi nafsah wa wasafa bi nabiyuh min ghairi i'tirad fihi wa la takyif lah wa anal iman bihi wajib wa tarku takyif lahu lazim, dan seterusnya ya. Ibnu Abdul Bar juga begitu mengatakan ijma' beda dengan mu'attilah, beda dengan musyabbihah ya. Makanya Ahlussunnah itu itsbatun ma'at tanzih, itsbatun bila tasbih, wa tanzihun bila ta'til. Jadi kita tengah-tengah, itsbat dan tanzih, tengah-tengah. Sementara yang ekstrim kanan itsbat dan tasbih, yang kiri tanzih dan ta'til gitu. Jadi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau bait syairnya dalam akidah Safariniyah ya, bait 20-21, wal muhiqqu maka nabihi nahjun nabiyil mustafa wa sahbihi min ghairi zaighin wa jafa. Jadi tidak hulu tidak jafa. Wa laisa hadan nasu jazman yu'tabar fi firqatin illa ala ahlil athar. Fa athbitun nusus bitanzihi min ghairi ta'tilin wala tasbihi. Tetapkan nas dengan tanzih, tanpa taktil, tanpa tasbih. Sudah saya pikir jelas, insyaallah di sini sudah terbiasa diajarkan. Yang ketiga, wasatiyat fil babil asma wa sifat, dalam nama dan hukum, fil ahfan fi babil asma wal ahkam. Ahlussunnah itu tengah-tengah antara Haruriyah, Khawarij dan Mu'tazilah yang merampas nama iman dari orang muslim yang berdosa besar. Oh, yang berdosa besar tidak berhak disebut mukmin, bukan mukmin, kata Khawarij, kata Mu'tazilah. Yang Khawarij mengatakan itu kafir, yang Mu'tazilah mengatakan fi manzilah baina manzilatain. Tapi mereka sepakat di akhirat kafir mukhalad finnar, ya, mukhalad finnar. Antara Murji'ah Jahmiyah yang mengatakan oh muslim dosa besar, di dunia mukmin sempurna, di akhirat ya tidak masalah. Karena maksiat itu perbuatan itu di luar keimanan, imannya tidak berkurang sedikit pun, sempurna. Jadi itulah Ahlussunnah di tengah-tengah antara dalam hal penamaan dan dalam vonis hukum ya. Nama di dunia, hukum di akhirat. Untuk muslim berdosa besar, di dunia mukmin fasik, di akhirat tahta masyiatillah, terserah Allah ya. Dari sini kemudian muncul gegap gempita bahwa ekstrim kanan itu mengkafirkan orang muslim di luar kelompoknya. Ya betul, itu memang. Tapi ekstrim itu bukan hanya itu. Murji'ah yang mengatakan enggak apa-apa muslim dosa besar, tetap dia adalah imannya sempurna. Sampai orang liberal bilang bahwa iman itu maknanya mengenal Tuhan. Siapa yang kenal Tuhan mukmin. Kafir itu maknanya tidak kenal Tuhan. Itu aja. Innamal mu'minuna ikhwah, itu semua yang beriman itu saudara, apapun konsep ketuhanannya. Itu lebih dari Murji'ah. Ya, itu juga ekstrim. Bukan ekstrim yang kanan saja, yang kiri juga ekstrim. Sama berbahayanya. Jadi sekali lagi, wasatiyah dan tawasud itu milik kita, kita berhak menggunakannya dan kita berkewajiban meluruskannya. Kelima saja biar ganjil ya. 5, wasatiyah di dalam menghimpun antara usaha dan tawakal. Ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi, wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk ini adalah melakukan segala yang menjadi sebab atau faktor yang berguna baik agama atau dunia. Ini adalah ikhtiar. Wasta'in billah ini adalah tawakal.
Jadi digabungkan duanya dalam bentuk yang sempurna. Ada yang ahli usaha tapi tidak tawakal, ada yang tawakal tanpa usaha. Nah kita kalau sudah menggabungkan dua-duanya, lanjutkan, berarti kita sudah moderat di bidang ini. Kalau kita masih mengandalkan usaha sendiri, kurang berdoa dan tawakal, kita masih ekstrim. Perlu ada moderasi. Kita yang ahli tiap saat di masjid, pagi-pagi sholat duha, Allahumma rzuqna, Allahumma anzil alaina zahaban, ya, rizqan wa zahaban, itu ya enggak bisa, harus kerja. Minta rezeki emas turun dari langit, ya gimana? Ya itu bertentangan dengan syariat dan sunatullah, ya. Jadi harus menggabungkan antara keduanya. Nah, kelima biar jelas sifat moderat dalam infak. Nah ini baik mulai santri ini dididik betul. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang ahli surga itu kalau berinfak tidak boros, terlalu boros, berlebihan. Tidak juga lam yakturu, tidak nyeketem, jari wong Jawa, enggak nyeketem, enggak medit kerikit. Ya, tangannya punya harta itu dipegang erat, enggak pernah keluar sama sekali. Pelit sampai untuk dirinya aja pelit. Enggak begitu Islam. Enggak boros, ya tanpa rem, atau tidak yang kikir seperti ini, pelitnya bukan main, bukan. Tengah-tengah, wakana baina dzalika qoma, yang lurus, yang benar, yang kuat, yang tegak, yang seimbang itu yang tengah-tengah. Infak iya, perhitungan iya, ya, jangan boros tapi jangan pelit, tengah-tengah. Itulah kekuatan ekonomi di situ. Kekuatan ekonomi itu adalah khususnya ya mengatur pengeluaran. Ini diantara yang penting, karena orang bisa saja dalam hal menghasilkan luar biasa, tapi begitu dalam hal pembelanjaan ya jeblok di situ, baik orang atau negara, ya. Israf tidak baik, pelit ya tidak baik. Jadi tengah-tengah itulah kekuatan ekonomi, ya. Baik, ini diantara contoh. Kalau kita jabarkan ajaran Islam untuk membuktikan moderasi, ya, moderatnya agama ini, ya banyak sekali. Tapi ini maksud kita, jadi itulah maksud dari moderasi beragama. Secara umum Islam semuanya moderat, bagian-bagian detailnya juga moderat. Maka kita juga harus moderat secara global dan secara rinci. Secara rinci kita lihat satu persatu, ya, apakah kita sudah pas ataukah terlalu pergi ke ujung kanan atau ke ujung kiri, terlalu tatarruf yamini atau yasari. Nah ini yang perlu untuk kita belajar bersama-sama, baik secara ilmu, secara sikap, secara dakwah, secara praktek dalam kehidupan, bahwa kita harus menjadi muslim yang moderat, ya. Baik, demikian kita kembalikan ke moderator. Masya Allah, jazakumullah khairan atas paparannya Ustaz. Alhamdulillah, kurang lebih hampir 1 jam lebih 10 menit Ustaz menyampaikan materi yang alhamdulillah tentang moderasi atau pertengahan dalam beragama. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita dari para santri. Yaitu yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita itu sering dikatakan dengan Wahabi Ustaz. Apa? Diledek dengan Wahabi, diolok-olok dengan sebutan Wahabi. Nah, apakah bahkan itu ledekan tersebut dianggap pemahaman ekstrim? Wahabi ini terlalu ekstrim, tidak moderat, fundamentalis dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka menganggap sebagaimana yang Ustaz tadi sampaikan, golongan mereka yang paling benar, mereka yang paling moderat. Nah, bahkan kadang mereka melancarkan makar-makar bagaimanapun agar ajaran kita atau mungkin dakwah-dakwah kita ini digagalkan dan sebagainya. Ini bagaimana Ustaz menyikapi fenomena seperti ini Ustaz? Baik,
Wafdin azakumullah, penting kita menjawab dengan bijak. Kalau dituduh-tuduh Wahabi dan seterusnya, ya tidak perlu kita marah, tidak perlu marah, biasa saja. Dan bisa kita terangkan bahwa jadi gini, kalau apa sih mengikuti Wahabi itu? Mengikuti Wahabi itu siapa memang pemimpin Wahabi atau pencetus Wahabi? Kalau mereka tahu namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memang beliau hidup kapan? Kalau mengerti bahwa beliau hidup itu adalah katakanlah wafat 1206 ya, berarti kan masih ya 250 tahun yang lalu, 30-an tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu ya. Sementara Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun lebih. Nah, kalau kita dalam beragama cuma mandek di beliau saja pada tokoh 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, ya kita terlalu kerdil. Kita itu beragama wajib mengikut Quran Sunnah. Itu selain wasiat di Quran, wasiat di dalam hadis, juga wasiat Imam Madhab 4 gitu loh. Itu wasiatnya. Siapapun yang melaksanakan Quran Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti ijma' para sahabat, dan juga dalam fikih juga mengenal qiyas kepada Quran Sunnah atau ijma' sahabat, maka dia ahlu sunnah dan dia pengikut salafus soleh, ahlu sunnah, ahli hadis. Siapapun itu, apakah kita, apakah orang lain, atau mungkin juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau prinsipnya ya sama, ya berarti sama-sama mengikuti salafus soleh. Jadi kebenaran siapapun diukur dengan Quran Sunnah, bukan dengan orang per orang. Dengan Quran Sunnah, kemudian dengan para sahabat. Karena memang hadisnya saat ditanya firqah najiyah, jawabannya ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi tidak perlu kita menunjukkan bahwa kita fanatik kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ya, dalam hal dakwah, dalam hal dialog, supaya orang terbuka. Siapapun, saya, Anda, kalau mengamalkan Quran dan Sunnah serta ijma' sahabat, mengikuti salafus soleh, ya kita suka atau tidak suka, namanya mengikuti salafus soleh. Mau kita, mau Anda, mau siapapun, mau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berarti ya sama-sama berusaha untuk berada di jalur yang benar gitu. Makanya dari situ penting. Apa pentingnya? Begini, kita penting dalam mempelajari agama Islam ini, termasuk akidah Islam, mempelajari akidah yang ditulis oleh ulama di abad 2, di abad 3. Sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu penting. Apalagi ditambah dengan sanad. Alhamdulillah dengan izin Allah kami meriwayatkan ya kitab-kitab hadis, ya, kitab-kitab akidah salaf itu dengan sanad semuanya. Ya, mengajarkan akidah-akidah itu dengan sanad. Nah, sehingga betul loh, ini loh kita mengikuti salaf, ini buktinya. Ya, ini buktinya. Nah, siapa saja yang sesuai dengan salafus soleh, ya benar. Siapa saja yang menyalahi, ya salah. Jadi ukurannya kita semua diukur dengan itu. Bukan orang diukur dengan saya, bukan saya diukur dengan orang, tapi kita semuanya diukur dengan salafus soleh, ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi maksud kita itu begitu.
cara dialognya memang kita betul-betul kembali kepada Quran dan Sunnah dan mengikuti salafus soleh, sahabat tabi'in dan tabi'in. Makanya tadi saya bilang saya sedang merampungkan syarhu mu'taqad al-Imam Syafi'i bi aqwalihi wa aqwali talamidhihi wa aqwali atba'ihi. Itu penting sekali. Dan bisanad al-muttasil ila Imam Syafi'i. Itu yang ditulis oleh siapa? Yang ditulis oleh Imam Sadruddin al-Yasufi Asy-Syafi'i. Jadi Imam Sadruddin al-Yasufi ad-Dimashqi yang bermadzhab Syafi'i itu karena akidahnya akidah salaf, maka beliau kumpulkan dalam satu kitab akidah Imam Syafi'i yang beliau riwayatkan dengan sanad muttasil sampai Imam Syafi'i. Nah, itulah yang sedang saya syarah, berisi 27 poin akidah. Lalu masih ada sumber yang lain, ya nanti insya Allah akan ada beberapa tahap. Nah begitu, ikhwan fiddin azakumullah, barakallahu fikum. Pertanyaannya banyak Ustaz, banyak kertas yang masuk. Baik, saya singkat-singkat aja insya Allah. Bagi peserta sekalian atau bagi jamaah sekalian, kami juga mohon maaf seandainya ternyata tidak semua pertanyaan akan kita baca. Baik Ustaz, ini Anda bacakan pertanyaan ini yang ada di tangan Anda. Ada bagaimana membantah syubhat ini Ustaz, yaitu apabila memang Islam itu agama yang moderat dari segala sisi, lantas bagaimana, mengapa kok ada kita dapati ketidakmoderatan pada hak wanita, terlebih bahkan cenderung membatasi atau seolah-olah menyudutkan perempuan. Baik, di sini ikhwan sekalian, penting apa yang penting? Ini kunci. Setiap kita bicara, kita harus tahu posisi yang bicara kita, lawan bicara kita, dia berdiri di mana. Karena posisi itu menentukan. Kalau kita posisi mukmin, maka bicaranya itu baik bicara atau pertanyaannya mesti posisi kita sebagai pengikut beriman. Tapi kalau posisi kita munafik atau kafir, pasti ucapan dan pertanyaannya itu menggugat. Mengerti ya? Orang yang posisinya kafir atau munafik itu posisi tidak percaya dengan Quran, dengan Rasulullah, dengan Islam, itu tidak percaya. Sehingga posisinya itu menggugat, mau pernyataan ataupun pertanyaan. Nah, kalau kita yang begitu itu diantaranya murid kita sendiri, maka kita tanya, "Nah, kamu bertanya begitu sebagai siapa? Sebagai muslim yang beriman atau sebagai orang yang ragu-ragu dengan Islam atau benci dengan Islam atau sebagai siapa?" Biar jawab dulu. Karena saya hanya murni bertanya, Pak Ustadz, saya muslim, saya mukmin. Nah, kalau zaman posisinya mukmin, muslim, mukmin, pertanyaannya salah. Kok menggugat sampean? Kok menggugat? Lah sampean itu meyakini seperti itu, wah Islam ini ternyata nggak adil. Itu keyakinan dalam hati, berarti kan tidak beriman. Kalau beriman pasti meyakini tadi itu, semua Islam itu baik, semua Islam itu adil, semua Islam itu rahmat, semua Islam itu maslahat, dan itu bisa dibuktikan ilmiah, gitu ya. Jadi begitu teman-teman sekalian dan para santri, kalau bertanya hati-hati, sampean sebagai mukmin apa sebagai kafir. Contoh soal takdir. Ya kadang ada orang bertanya, Pak Ustadz, Allah kan nggak adil. Kenapa saya dijadikan mukmin, teman saya jadi kafir? Kan nggak adil Allah ini. Ya kita harus tanya sebentar. Sampai bertanya itu sebagai mukmin tidak? Kalau sebagai mukmin seharusnya alhamdulillah ya Allah, kamu menjadikan saya beriman. Itu satu, syukur, bukan malah menggugat. Kedua, kok teman saya kafir, Allah nugasi kamu, sayangilah dia dengan berdakwah, dakwai dia. Itu kalau bentuk kita sayang, punya kemanusiaan.
Itu sifat orang mukmin. Tapi kalau seolah-olah, ya Allah aku nggak suka, kenapa kamu jadikan saya mukmin? Saya nggak mau, mendingan saya saja yang kafir, dia yang mukmin atau bagaimana? Jadi posisi itu anakku menentukan. Bicara apa, itu posisi menentukan. Kalau saya beriman, saya mencintai Allah, mencintai Quran, mencintai Islam, husnudzon itu. Nah, orang liberal, anakku, punya gambaran. Dia memandang Islam itu belenggu. Orang dibatasi. Yang mengatakan begitu bahasa orang liberal. Kalau bahasa orang mukmin mengatur. Orang itu diatur supaya tertib. Coba di pondok ini saya tanya, ada peraturan tidak? Ada peraturan? Ada peraturan. Pertanyaannya, apakah berarti pondok ini tidak baik karena membatasi santrinya, nggak boleh begini? Beda kan, mengatur dan membatasi. Gimana? Nah, mereka sendiri juga punya aturan dan batasan, yang batasannya malah liberal gitu. Jadi mereka hanya main kata-kata dan jangan terjebak dengan kata-kata itu ya. Jadi itu salah. Kalau yang bertanya Muslim, saya nggak tahu. Yang tanya mudah-mudahan bukan yang hadir, mungkin dari online, dari mana ya. Kalau yang hadir ya mungkin belum mengerti. Jadi jangan begitu bertanyanya. Kalau belum mengerti, Pak Ustadz saya belum mengerti kenapa dalam agama kita, dalam agama saya, wanita tidak boleh begini. Wanita harus nutup aurat semuanya, bahkan cadaran. Laki-laki kenapa nggak cadaran? Nah, gitu ya. Jadi dia tanya gitu loh, mau sampai itu apa? Ya harus adil dong Pak Ustadz. Apa itu adil? Kalau perempuan cadaran, laki-laki cadaran. Kalau laki-laki nggak cadaran, perempuan nggak cadaran. Adil itu apa memang? Adil ya harus sama. Ya salah kan? Adil harus sama itu salah. Adil itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Paham nggak? Jadi begitu. Jadi kadang persepsi itu kitanya yang salah tapi nyalakan agama, nyalakan Allah, nyalakan Rasul. Padahal kita yang butuh belajar ya. Itulah kira-kira. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, karena sudah hampir jam 5, mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita baca, dan sebelumnya nanti di akhir sesi ini Ana persilahkan kepada Ustaz untuk sekalian menutup sesi ini Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari, mungkin ini kebanyakan Ustaz, dan sebagian besar mungkin ini dari marhalah MSW. Sebenarnya Ustaz, moderasi itu apa Ustaz? Mungkin dikasih kesimpulan Ustaz. Dan bagaimana menerapkannya itu? Ya. Baik ikhwan fillah, jazakumullah. Jadi tadi sudah kita sebutkan, jadi moderat itu wasati, moderat ya. Umatan wasato, umat yang moderat. Moderat itu umat yang adil, yang baik, bahkan terbaik ya, umat yang penuh dengan keseimbangan. Semuanya tentang urusan roh dan jasad, dunia akhirat dan semuanya ya. Nah, usaha manusia, sikap, pikiran, perilaku manusia untuk mengikuti agama yang wasatiyah, agar menjadi umat yang wasato, proses itu namanya tawassut fit din atau fit tadayyun. Ya, tawassut fit tadayyun, harus berusaha menjadi moderat. Nah, usaha menjadi moderat itu disebut moderasi. Usaha untuk menjadi moderat adalah moderasi. Nah, usaha itu tentu perilaku manusia yang disesuaikan dengan Islam. Soal infak tadi sudah, kalau terlalu pelit, nah nggak moderat, ekstrim kiri. Kalau terlalu boros, ekstrim kanan, nggak moderat. Moderat itu ya, dan itu kan perlu belajar dan seterusnya. Mendidik istri aja kan juga harus moderat, nggak boleh ekstrim kanan.
Oh, panjang ceritanya nanti ya. Jadi kalau memang banyak penjelasannya banyak, tapi tadi sudah cukup. Jadi yang kita rubah agar kita moderat itu perilaku kita yang belum sesuai dengan Islam, agar kita menjadi ummatan wasato, mengikuti Nabi dan para sahabat, para tabi'in, mereka yang sudah berhasil menjadi ummatan wasato, menjadi uswatun hasanah. Bukan agama yang disesuaikan. Oh, ini kok mengharamkan ini, sekarang sudah nggak cocok, nggak relevan, lalu dihalalkan. Ya, misalkan musik, ini apa-apaan? Saya nggak percaya, masa Nabi mengharamkan musik? Nabi nggak ngerti seni apa? Bukan macam-macam ya. Jadi ini dunia modern, bro. Wah, ini bahaya ini ya. Nah, yang begini ini liberal namanya. Orang nggak paham, sok paham, semuanya dikomentari. Padahal bahaya posisinya. Disitulah kita harus dakwah dengan bijak, menyentuh anak-anak muda itu agar dia mengerti bagaimana yang seharusnya sebenarnya menjadi seorang muslim. Muslim tidak boleh mengurangi agamanya, menambahi agamanya, tapi menerima apa adanya, lalu berusaha dengan sebaik-baiknya, bertakwa semaksimal mungkin untuk menjadi ummatan wasato. Nah, perlu saya sampaikan, karena di zaman sekarang itu banyak sekali subhat tentang Islam, dituduh keras dan seterusnya tadi itu. Maka di antara ilmu yang bagus ini perlu ceramah sendiri, namanya ilmu mahasinul Islam. Ilmu mahasinul Islam itu menjadi ilmu tersendiri. Jadi khusus bicara tentang kebaikan-kebaikan Islam. Ilmu khusus. Nah, di antaranya ada kitab, ini kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya Fadlul Islam, salah satu ya. Ini saya riwayatkan dengan sanad mutasil kepada beliau. Di bagian akhirnya itu ada sanad, ya. Dari sana dari banyak ulama di belakangnya. Kita ngaji khatam dari ulama siapa saja. Saya belum menghitung, dari belasan ulama kita khatam, lalu diberi ijazah sama, ya. Dari macam-macam guru sudah. Yang saya tulis di sini ini versi singkat, yang lengkapnya belum saya mau di sini karena yang saya bawa yang versi singkat. Nanti termasuk yang saya tinggal di sini. Jadi begitu, ya, kita harus menonjolkan sisi kebaikan Islam di zaman seperti sekarang ini, yang Islam banyak disalahpahami, banyak dicoreng juga oleh sebagian umatnya yang tidak mengerti. Itu kira-kira. Alhamdulillah, dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus Pondok Al-Furqan Al-Islami, jazakumullah khairan katsira atas fasilitas ini sehingga kita bisa bertemu di sini, dan semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik yang masih taraf untuk mengembangkan diri, biar terbuka juga wawasannya bahwa butuh banyak belajar, banyak membaca, ya, banyak menelaah, ya, karena kita hidup di tengah banyak fitnah, banyak tuduhan dan seterusnya, ya. Demikian, semoga semuanya menjadi ahli ilmu yang bisa melanjutkan estafet perjuangan Islam, melanjutkan misi Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh ulama ahlu hadis rahimahumullahu jami'ah, dan semoga Allah meridai kita, amin ya rabbal alamin. Di akhirnya saya ingin menyerahkan ini, siapa yang menerimanya? Ustadz Sabik belum datang? Belum? Berarti ya. Oh, tafadhol. Nggih. Baik, kita yang saya wakili. Ya, ini masih belum. Baik. Barakallahu fikum. Semoga jadi manfaat. Salam sama Syekh. Nah, nanti kalau sudah jadi aja, ini Aqidah Roziain juga bersanad banyak dari 12 ulama. Sudah saya terjemah tapi belum
saya cetak insya Allah Aqidah Roziain. Nah kayak begini, Aqidah Roziain bersanad dari banyak ulama. Penting sekali ya. Barakallahu fikum, sampai ketemu lagi. Subhanakallah. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.